Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan mempelajari bagian dari materi tentang struktur data, yaitu algoritma searching ya. Jadi seringkali ya dalam mata kuliah struktur data itu memasukkan algoritma ini, karena algoritma ini hanya bisa dipelajari kalau teman-teman sebelumnya sudah mempelajari tentang struktur data ya. Oke, untuk algoritma searching ini ya, nanti outline belajar kita nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan belajar tentang pengertian algoritma search, kemudian jenis-jenis algoritma search ya, kemudian nanti karena jenisnya ada banyak ya, nanti sebagian yang kita bahas secara detail ya, yaitu sampai F ini ya. Kemudian nanti untuk algoritma lainnya nanti kita akan membahasnya hanya sekilas saja ya. Oke. Kita masuk ke pengertian dari algoritma searching atau pencarian ya. Algoritma search adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mencari elemen atau informasi tertentu di dalam suatu dataset. Tujuannya adalah untuk menemukan posisi atau keberadaan elemen yang dicari. Dalam pemrograman, algoritma search menjadi salah satu teknik penting dalam menyelesaikan berbagai masalah ya. Oke, kita berikutnya masuk ke jenis-jenis algoritma search nanti beserta contoh beserta penjelasannya ya. Yang pertama adalah linear search ya. Linear search atau pencarian linear adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh kumpulan data telah diperiksa. Nah, berikut ilustrasi visualnya ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi algoritma linear ya nanti dicari satu persatu mana yang cocok gitu aja dengan kata kunci pencarian ya. Nah, di sini kalau 12 ya not match ya. Kemudian 25 yang cari 8 berarti not match ya, dan seterusnya ya. Berurutan ya. Ini sederhana sekali algoritma pencariannya, tapi saya kira nanti yang paling mudah diimplementasikan ya. Kemudian contoh programnya ya, ini sudah saya siapkan contoh programnya untuk linear search ya. Jadi kurang lebih linear search ya, kita bisa membuat sebuah fungsi ya dengan inputan sebuah array dan target pencariannya yang mana ya. N-nya ini adalah count ya, atau jumlah ini ya, menghitung jumlah elemen dari array yang dimasukkan ya. Jadi di sini misalnya adalah datanya ya. Datanya nanti disimpan dalam sebuah array ya. Kemudian di sini target elemennya adalah data yang dicari ya. Kemudian dilakukan perulangan ya dari i sampai i sama dengan 0 sampai i lebih kecil daripada n ya. Ingat bahwa indeks array dimulai dari 0 ya, sehingga nanti ini diulang ya sampai maksimalnya adalah lebih kecil daripada n ya. Itu akan diulang secara terus menerus ya. Jika target ke i-nya ya, indeks ke i-nya sama dengan, jika array ke i-nya sama dengan dari target, maka dia akan mengembalikan elemen. Return ini sekaligus ini ya, mengembalikan indeksnya, dan ini memberhentikan ini ya, proses ya. Jadi nanti tidak dilanjutkan lagi programnya selama sudah ditentukan ya. Kalau tidak ya, kalau ini tidak mengembalikan apapun, dia akan mengembalikan min 1 ya. Oke, penjelasan singkatnya nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti silahkan bisa dieksplorasi ya. Contoh programnya nanti saya sertakan di sini dan saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi ya. Kemudian di sini ada pemeriksaan sederhana ya. Jika resultnya tidak sama dengan min 1, maka dia akan menginformasikan ya bahwa target elemennya ditemukan di indeks sekian ya. Karena di sini dia mengembalikan di sini indeksnya ya. I-nya akan indeks ya. Target elemen ini sesuai dengan inputan yang ada di sini, yaitu 7 ya. Hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Kita cari angka 7 ya, dia ada di indeks 4 ya pada array ini ya. Kalau kita hitung 0 1 2 3 4 ya, pas ya di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk algoritma pencarian linear atau linear search ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada penjelasan tambahan ya. Dalam contoh tadi kita memiliki sebuah array $data ya yang berisi beberapa angka, dan kita ingin mencari elemen dengan nilai tertentu, yaitu target elemen ini ya, $target elemen ya. Fungsi linear search digunakan untuk melakukan pencarian linear pada array. Nah, ini nanti memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan dan mengembalikan indeks pertama di mana elemen tersebut ditemukan, atau min 1 jika tidak ditemukan. Tadi sudah dijelaskan ya. Hasil pencarian linear akan mencetak pesan yang memberitahukan apakah elemen yang dicari ditemukan beserta indeksnya atau tidak ya. Tadi berhasil mengembalikan
ini elemennya yang dicari ya, kemudian indeksnya yang keempat ini ya. Kemudian yang terkenal ya dalam algoritma pencarian ya, bahkan ini DFS ini juga banyak banyak diterapkan ya dalam data mining ataupun dalam kecerdasan buatan ya. Yang ini kita bahasnya secara singkat saja ya dalam konteks struktur data ya, yaitu depth first search ya. Ini adalah algoritma pencarian yang digunakan dalam struktur data seperti graph atau graph ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ia mengikuti jalur sejauh mungkin sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang lain ya. Berikut ini ilustrasi visualnya ya. Jadi nanti kalau DFS ya, dia sampai yang terdalam ya. Dia turun dulu sampai yang terdalam, kemudian dia kembali ke sini ya, kemudian ke sini. Kalau sudah sampai sini, dia baru ke sini ya, yaitu yang terdalam ya. Nanti agak berbeda ya dengan BFS ya. Jadi kalau BFS itu dari ini ya, sesuai tingkatannya ya. Ini dicari dulu tingkatan 1, kemudian tingkatan 2 sampai tingkatan 3 seperti itu ya. Kalau BFS nanti lawannya. Jadi nanti ada DFS ya yang kita bahas saat ini, dan nanti ada BFS ya. Nah, contoh programnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk DFS ya. Nah, oke. Di sini ini ya, kita buat sebuah kelas ya bernama graph ya, kemudian di dalamnya ada properti agency list ya, kemudian ini merupakan array kosong ya, kemudian add edge ya, add edge itu nanti ada vertex dan vertex 2 ya, karena ini merupakan ini ya struktur data graph ya. Jika ya is not set ya this agency list vertex 1 ya, maka ini ya this agency list vertex 1 ini kosong ya. Kemudian yang kedua juga sama ya. Kemudian berikutnya ya this agency list ya vertex 1 kosong ini ya ke indeks ke ini ya tidak ditentukan indeksnya, tapi nanti berurutan ya, diisi dengan vertex 2 ya, kemudian yang vertex 2 diisi dengan vertex 1 ya. Ini untuk undirected graph ya, yaitu graph yang tidak berarah ya. Kemudian fungsi DFS-nya ini ya, nanti kan dia akan mengunjungi ya secara berurutan ya, yaitu visited ya, dengan indeks dimulai secara berurutan dari 0 sampai terus gitu ya, secara incremental ya. Ini diberikan parameter start vertex-nya ya. Start vertex itu nanti sesuai dengan inputan yang diberikan ya. Nah, ini start vertex-nya kan ini dari A ya, nanti contohnya ya. Kemudian DFS helper ya. Nah, kalau helpernya nanti dipakai di sini ya, di fungsi ini ya. This DFS helper start vertex, visited ya. Nah, ini nanti cara kerjanya ya. Jika vertex yang diinputkan di sini ya itu tidak sama dengan yang visited ini, maka echo vertex ya, kemudian spasi kosong ya, kemudian ini visited ya diisi dengan vertexnya. Ini kita gunakan ini ya indeks incremental ya, tidak ditentukan nomor indeksnya ya. Kemudian dilakukan perulangan ya for each this agency list vertex ya as neighbor ya, jadi tetangganya yang mana ya, maka this DFS helper ya neighbor diisi dengan visited ini ya. Ini menggunakan fungsi rekursif ya, jadi dia memanggil dirinya sendiri yaitu DFS helper ya, artinya dia akan diulang terus ya selama ini ya agency sejumlah ini ya, sejumlah agency list vertexnya ini ya, as neighbor ya, ini sebagai neighbor ya. Kemudian nanti di sini dia diisi dipanggil lagi ya dalam kondisi di sini bahwa neighbornya sebagai vertex ya, dan visitednya nanti sebagai visited ya. Ini ditambah terus ya pakai n ya. Kemudian implementasinya ya kita membuat objek graph ya, new graph ya, kemudian add edge ya dengan data seperti ini ya, A terhubung dengan B, A terhubung dengan C ya, kemudian B dengan D, B dengan E, C dengan F, kemudian C dengan G ya. Kemudian kita cari ya DFS starting from vertex A ya. Ini kita mulai dari vertex A ya, kemudian graph DFS A. Jadi nanti hasil lintasannya seperti apa kalau kita mulai dari DFS A ya, kita lihat ya. Nah, kalau dari A nanti A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi pencariannya nanti seperti itu ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk model pencarian DFS ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya, bahwa graph yang digunakan dalam contoh ini adalah graph tak berarah atau undirected ya, dengan simbol A, B, C, D, E, F, G. Tapi nanti outputnya seperti ini ya, karena dia turun ke bawah dulu, yaitu A, B, D, E, C, F, G ya. Turun ke bawah dulu ya, sesuai dengan ilustrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya.
Program ini akan menampilkan hasil DFS ya, dimulai dari simbol A ya. Kita dapat mengganti graf dan simbol sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti ke teman-teman silakan coba dimodifikasi dan hasilnya seperti apa ya. Kemudian BFS ya, seperti yang sudah kita singgung tadi ya, maka kita di sini menggunakan ilustrasi yang sama ya. Kalau DFS ya, tadi kita ke sini dulu sehingga hasilnya adalah A, B, D, H, E, I, J. Tapi tadi kita tidak sampai J ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian kalau BFS ya, nanti ke sini dulu ya, A, B, C ya, nanti jadi urut A, B, C, D, F, G ya. Kita hanya sampai G saja tadi ya. Nah, contoh programnya nanti untuk BFS ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk BFS seperti ini ya. Mirip-mirip lah ya. Kita ada add edge ya, kemudian BFS-nya di sini ya. Nah, untuk BFS-nya mungkin ini yang kita bahas ya. Ada visited dan ada queue ya, kemudian array push ya, kita tambahkan ya, ini ya, queue dan ini vertex ya, kita tambahkan dari depan ya, visited ya, start vertex sama dengan true ya. While ya, jika queue-nya empty ya, maka current vertex-nya sama dengan receive queue ya, dihapus dari belakang ya. Kemudian echo current vertex ya, koma titik tambah spasi kosong ya, kemudian dilakukan perulangan ya. Sejumlah ini ya, agency list ya, this agency list ya, current vertex ya, as neighbor ya. Jika belum dikunjungi ya, maka array push queue neighbor ya, ditambahkan dengan tetangganya ya. Kemudian visited neighbor diisi dengan true ya. Kemudian implementasinya mirip-mirip lah ya caranya ya, tapi nanti hasilnya berbeda ya karena algoritmanya yang kita gunakan seperti ini ya. Hasilnya untuk BFS ya nanti kurang lebih seperti ini ya, A, B, D, A, B, C, D, F, G ya. Tapi kalau tadi yang DFS ya, A, B, D, E, C, F, G ya, kurang lebih nanti seperti itulah ya. Kita lanjut ya. Nah, oke, di sini ada penjelasan tambahan ya, bahwa graf yang digunakan dalam contoh ini adalah graf tak berarah dengan simbol A, B, C, D, F, G. Program ini akan menampilkan hasil dari BFS dimulai dari simbol A ya. Kita dapat mengganti graf dan simbol sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, karena kita tadi sudah banyak menyinggung tentang DFS dan BFS ya, maka di sini kita pertegas ya perbedaan dari keduanya ya. Nah, perbedaan tersebut terletak pada algoritma pencarian yang digunakan, bahwa DFS dan BFS ya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utamanya. Oke, ini maksudnya DFS dan BFS itu kita buatkan ya daftar perbedaannya secara terstruktur kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama soal urutan pencarian ya, bahwa DFS itu melibatkan pencarian sejauh mungkin sepanjang cabang tertentu sebelum beralih ke cabang lain ya. Dengan kata lain, algoritma mengunjungi node dan terus menjelajahi setiap cabang sejauh mungkin sebelum kembali. Kemudian untuk algoritma BFS ini nanti melibatkan pencarian secara melebar ya, mengunjungi semua node yang bertetangga dengan simbol awal sebelum berlanjut ke simbol-simbol yang lebih jauh ya. Adapun ini ya, dalam hal struktur data ya, DFS biasanya diimplementasikan menggunakan rekursi atau tumpukan atau stack, tadi sudah kita bahas ya. Dalam contoh PHP di atas kita menggunakan rekursi untuk mengimplementasikan DFS ya. Sedangkan BFS biasanya diimplementasikan menggunakan antrian atau queue ya. Dalam contoh PHP di atas, kita menggunakan antrian untuk mengimplementasikan BFS ya. Selanjutnya dalam hal pemrosesan node ya, bahwa DFS pemrosesan node dilakukan secara rekursif ya, yaitu dengan mengunjungi satu simbol ya. Program mencari node tetangga dari simbol tersebut dan memanggil fungsi DFS pada setiap tetangga ya. Nah, tetangga itu maksudnya yang berhubungan secara langsung ya. Kemudian BFS itu adalah pemrosesan node yang dilakukan secara iteratif dengan menggunakan antrian ya. Setelah mengambil simbol dari antrian, program memproses simbol tersebut dan menambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi ke dalam antrian ya. Untuk urutan output ya, DFS ya, outputnya bisa memiliki urutan yang berbeda-beda tergantung pada struktur graf dan urutan pemrosesan rekursif ya. Sedangkan BFS outputnya akan mengikuti urutan melebar, yaitu node yang lebih dekat dengan simbol awal dan akan diolah terlebih dahulu ya. Pilihan di antara DFS dan BFS tergantung pada kebutuhan spesifik dari permasalahan dan sifat dari graf yang dihadapi.
DFS lebih cocok untuk pencarian jalur atau untuk situasi di mana solusi dapat ditemukan kedalaman yang relatif dalam ya. Sedangkan BFS lebih cocok untuk mencari solusi dengan jarak minimum atau untuk menjelajahi level node yang secara menyeluruh ya. Berikutnya adalah binary search ya. Tadi kalau DFS sama BFS itu memang berhubungan, jadi kita bahas secara lebih rinci ya. Untuk binary search bagaimana? Mari kita pelajari. Untuk binary search, ini adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan untuk mencari elemen dalam kumpulan data yang sudah terurut ya untuk binary search ya. Karena nanti modelnya kalau kita punya kumpulan data kita bagi dua ya, kemudian kita beroperasi ke kanan dan ke kiri ya. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Nah, berikut ini visualisasinya ya. Intinya nanti kita bagi dua ya, kemudian ini kita bandingkan ya ke kanan dulu ya, kemudian nanti baru yang ke kiri ya. Nah, contoh implementasinya untuk binary search kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini kita punya fungsi binary search ya, dan di sini ada ini ya, variabel low dan high ya. High-nya diisi dengan count array inputan ini ya di min 1 ya. Jadi karena count itu kan hasilnya sesuai dengan jumlahnya ya, sementara array itu indeksnya dimulai dari 0 sehingga nanti ini ya, sejumlah elemen yang ada pada array tersebut dikurangi 1 ya. While ini ya, low-nya ini dimulai dari 0 ya, lebih kecil sama dengan high ya, mid-nya diisi dengan ini ya, floor ya. Nah, teman-teman mungkin yang belum atau kurang paham mengenai fungsi floor ini digunakan untuk merendahkan nilai desimal menjadi bilangan bulat terdekat yang kurang dari 1 atau sama dengan nilai tersebut ya. Jadi nanti ini kalau dibagi dua ini dibulatkan lah istilahnya ya. Fungsi ini mengembalikan bilangan bulat sebagai hasil ya, yang terdekat lah ya. Nanti kalau setengah dia naik ke atasnya, kalau di bawah setengah nanti dia ikut di bawahnya ya. Nah, kemudian cek ya jika nilai tengah sama dengan target ya. Kalau nilai tengah sama dengan target, maka dia langsung mengembalikan nilainya. Kemudian jika nilai tengah lebih kecil daripada target ya, maka cari di sebelah kanan ya. Jadi kalau lebih kecil ya, dia cari sebelah kanannya ya. Karena kan asumsinya data sudah terurut ya. Jika lebih kecil ya, dia cari ini sebelah kanannya ya. Low sama dengan mid plus 1 ya. Kemudian jika nilai tengahnya lebih besar daripada target, maka dia high-nya mid min 1 ya. Kemudian dia return min 1 ya. Nah, kita punya contoh data yang sudah terurut seperti ini ya. Kemudian yang kita cari adalah 7. Kita lakukan binary search ya, dengan inputan parameternya adalah data ini ya. Kemudian yang dicari adalah ini ya, elemen 7 ini ya. Kemudian hasilnya ya nanti kurang lebih akan menghasilkan angka 7 itu ya, binary search-nya ya. Nah, ini ya, pada indeks ke-6 ya. Oke, untuk binary search kurang lebih nanti seperti itu ya. Di sini mungkin ada keterangan tambahan ya pada contoh tadi. Binary search menerima array yang sudah terurut, yaitu array ini dan elemen yang dicari yaitu targetnya tadi. Fungsi ini kemudian menggunakan pendekatan pencarian binary untuk mencari elemen tersebut dalam array. Jika elemen ditemukan, fungsi mengembalikan indeks elemen tersebut, namun kalau tidak ya nanti mengembalikan min 1 ya, atau false ya. Nah, berikutnya kita pelajari jump search ya. Pencarian jump adalah algoritma pencarian yang efisien yang untuk digunakan mencari elemen dalam kumpulan data yang sudah terurut juga ya. Jadi kalau yang seperti ini ya kebanyakan yang sudah terurut ya. Nah, algoritma ini melompati beberapa langkah sekaligus dalam pencarian ya, memungkinkan untuk lebih efisien daripada pencarian linear ya. Itu kalau lompatannya nanti kebetulan ya memang yang dicari ya. Nah, ini ya linear search ya. Kalau linear search nanti urut ya seperti ini, tapi kalau jump ya nanti lompat-lompat seperti ini. Nah, contohnya nanti untuk jump search ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, jump search ya. Kita punya variabel n ya. Ini adalah count dari array ya. Kemudian stepnya adalah sqrt dari n ya. Ini adalah akarnya dari ini ya. Dari arraynya ini ya. Nah, kemudian nanti akarnya itu nanti akan digunakan untuk melakukan jump ya. Stepnya ini ya. Stepnya nanti dipakai di sini ya. While ya array, kemudian min dari stepnya ini ya, kemudian koma n min 1 ya. Dicari minnya ya, kemudian n-nya ini sejumlah arraynya ya. Kemudian lebih kecil daripada target ya, maka pref-nya diisi dengan stepnya. Kemudian step plus sama dengan sqrt n ya.
Kemudian jika prefnya lebih besar sama dengan n ya, maka ya dia mengembalikan min 1 ya, atau tidak ditemukan ya. Elemen tidak ditemukan jika melebihi panjang array ya. Kemudian melakukan pencarian linear dalam blok yang telah ditentukan ya. Oke, kemudian ini karena memang kombinasi ya. Satu sisi dia melompat-lompat ya, kemudian di sisi lain dia juga melakukan pencarian secara linear ya. For i sama dengan pref ya, akan diulang terus ya selama i lebih kecil daripada min step, n ini ya, dengan i plus plus ya. Jika array ke i nya sama dengan target, maka dia langsung mengembalikan hasilnya ya. Oke, ini arraynya sudah terurut ya. Kemudian kita coba cari elemen 7 ya, jump search, sorted array, kemudian target elemennya. Oke, hasilnya nanti kurang lebih untuk jump search kurang lebih seperti ini ya. Ini pakai koma karena tadi ada kuadratnya tadi ya, apa akar kuadratnya ya. Oke, tidak masalah ya, tapi nanti kurang lebih nanti hasilnya 7 lah ya. Hasilnya di sini indeks ke-6 ya, angka 7 pada indeks ke-6. Kita cek aja ya. 0 1 2 3 4 5 6 ya, indeks ke-6 ya. Tapi ini ada komanya aja tadi ya di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jump search ya. Nah, pada contoh tadi ini ada penjelasan tambahan ya. Jump search menerima array yang sudah terurut, yaitu $array tadi ya. Dan elemen yang dicari yaitu target. Fungsi ini menggunakan langkah loncat atau jump dalam pencarian. Pertama, ia mencari blok tempat elemen target mungkin berada dengan melakukan loncat sejauh SQRTN ya dalam setiap iterasi. Setelah menemukan blok yang mungkin berisi elemen target, fungsi melanjutkan dengan melakukan pencarian linear di dalam blok tersebut ya. Algoritma pencarian jump bekerja efisien dibandingkan dengan pencarian linear ya, terutama pada array yang besar atau terurut ya. Ini memang acak ya, dia mencarinya ya, kalau udah ketemu dia udah berhenti ya. Selanjutnya adalah interpolation search ya. Nah, ini merupakan sebuah teknik pengembangan dari binary search ya. Jadi kalau jump search sama interpolation search memang dari binary search ya. Teknik binary search akan selalu memeriksa nilai tengah dari setiap array, sedangkan interpolation search dapat pergi ke lokasi yang berbeda berdasarkan key yang didapat ya. Jika nilai key lebih dekat ke array yang terakhir, maka teknik interpolation search akan memulai pencarian dari array yang terakhir ya. Nilai mid untuk interpolation search nanti kurang lebih seperti ini ya. Kunci dikurangi data min ya, data max dikurangi data min ya, dikalikan max dikurangi min ya, plus minnya. Misalkan kita memiliki array seperti ini ya. Ini array ya, tidak ada int-nya harusnya ya. Ini saya koreksi ya. Oke, ini tidak ada integernya ya, karena kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Ini array seperti ini ya. Kemudian data pada int array harus diurutkan terlebih dahulu menggunakan teknik sorting ya, sudah kita belajar di sebelumnya ya. Bisa menggunakan bubble sort atau yang lainnya ya, sehingga arraynya nanti akan urut seperti ini ya. Oke ya. Apabila angka yang dicari adalah angka 40 ya, berikut ini gambaran prosesnya. Ini contohnya 28 ya, harusnya dicari 28 ya. Nah, yang dicari yang 28 lah ya. Nah, nanti yang dicari nanti di sini ya. Nah, nanti ini posnya 0 di 28 min 12 ya, dikalikan 6 min 0 dibagi 31 min 12 ya. Ini harusnya bukan 40, tapi di sini adalah 28 ya. 28 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya nanti untuk interpolation search kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana saja ya. Di sini ada variabel low dan variabel high ya. High-nya dihitung dari count array min 1 ya. Jadi ini indeks array tertinggi ya. While low-nya lebih kecil sama dengan high ya, dan targetnya lebih besar sama dengan array low ya. Dan targetnya ini juga lebih kecil sama dengan array high ya. Ini kemudian kita hitung nilai mid menggunakan rumus interpolation ya. Mid sama dengan ya low plus dalam tanda kurung ya, kemudian kurung lagi high min low dibagi array high min array low ya, kurung tutup dikalikan ya target dikurangi array low ya. Kemudian midnya ini adalah integer dari midnya. Ini midnya kan sebelumnya ini merupakan string ya, konversi nilai mid ke integer ya. Kemudian berikutnya ya, jika elemen ditemukan ya, array mid sama dengan target ya, return mid ya. Kemudian jika elemen lebih kecil dari cari elemen sebelah kanan ya. If array mid lebih kecil sama dengan target ya, low sama dengan mid plus 1 ya. Kemudian jika elemen lebih besar ya, maka cari di sebelah kiri ya.
High-nya sama dengan mid min 1 ya. Kemudian kalau tidak memenuhi semuanya, dia return min 1 ya. Nah, kemudian kita coba cari ya. Di sini contohnya cari angka 40 ya. Oke ya. Mungkin ini biar sama ya dengan modul, kita cari yang 28 ya. Kita cari yang 28 ya. Oke ya. Kemudian kita cari yang interpolation search yang 28-nya hasilnya di mana? Tidak ditemukan dalam array. Harusnya ditemukan, ini ada 28 ya. Coba kalau ini kita rubah 40 ya. Nah, ditemukan pada indeks 2 ya. Oke, kalau kita ulang ya, 40-nya kita rubah menjadi 28 ya. 28 ya. Tidak ditemukan ya. Ya memang ini kan berarti dia ada di tengah ya. Jadi kalau kita coba yang nilainya di sebelah sini ya 28 itu tidak berhasil ditemukan ya. Oke, kita gunakan contoh seperti ini dulu ya. Nanti ini kalau saya saya eksplorasi terlalu lama ya, nanti akan itu ya penjelasannya videonya menjadi terlalu panjang ya. Nanti teman-teman silahkan coba eksplorasi sendiri ya. Pada contoh di atas, interpolation search menerima array yang sudah terurut array ini ya, dan elemen yang dicari yaitu target. Fungsi ini menggunakan rumus interpolasi untuk menghitung nilai mid dan kemudian melakukan pencarian seperti pada algoritma binary search ya. Jika elemen ditemukan, fungsi mengembalikan elemen tersebut, dan jika tidak, dia mengembalikan min 1 ya. Sebenarnya untuk algoritma pencarian ada banyak lagi ya nanti, karena ini memang berkembang pesat ya, terutama dengan seiring berkembangannya ini ya data mining ya. Jadi mungkin yang lainnya kita akan pelajarinya secara konseptual saja ya. Nah, selain algoritma tadi ya, sebenarnya masih banyak lagi algoritma pencarian yang lainnya. Nanti diantaranya adalah ada pencarian ternary atau ternary search ya. Ini adalah variasi dari binary search ya. Algoritma ternary search membagi dataset menjadi 3 bagian dan memeriksa elemen tengah dari setiap bagian. Ini cocok untuk dataset yang terurut ya. Kemudian pencarian eksponensial ya. Algoritma ini menggabungkan binary search dan linear search ya. Pertama, ia mencari rentang di mana elemen yang dicari mungkin berada menggunakan pencarian eksponensial, lalu menerapkan binary search pada rentang tersebut. Berikutnya adalah pencarian Fibonacci ya. Ini mirip dengan binary search juga ya. Algoritma ini membagi dataset dengan rasio Fibonacci. Ini efisien juga untuk dataset yang sudah terurut ya. Kemudian pencarian Gallup ya, ini ya digunakan untuk pencarian dalam daftar yang sudah terurut juga. Algoritma ini mencoba memprediksi lokasi elemen berdasarkan perbandingan elemen sebelumnya dan kemudian melompat ke elemen berikutnya berdasarkan prediksi tersebut ya. Kemudian ada pencarian hashing ya. Untuk pencarian ini menggunakan tabel hash atau struktur data hash untuk mencari elemen dengan cepat berdasarkan nilai kunci atau kunci hash ya. Berikutnya ada juga nanti pencarian double hashing ya. Ini adalah variasi dari hashing tadi ya, yang menggunakan 2 fungsi hash untuk menemukan lokasi elemen dalam tabel hash ya. Kemudian ada B3 juga ya. Nah, untuk B3 ini digunakan dalam struktur data B3 yang umumnya digunakan dalam pangkalan data dan menyimpan file ya. Nah, untuk algoritma B3 ini tidak kita bahas secara khusus ya, karena kita materinya sudah terlalu banyak ya. Kemudian ada red black tree ya, digunakan untuk struktur data red black tree ya, yang biasa digunakan dalam implementasi pohon pencarian ya. Kemudian ada quad tree dan oct tree ya, ini digunakan untuk komputasi grafis ya. Jadi kalau ini memang komputasi grafis memang dibutuhkan ya. Dan pengolahan citra untuk mencari objek dalam ruang 3 dimensi atau oct tree ya, dan 2 dimensi atau quad tree ya. Setiap algoritma pencarian memiliki karakteristiknya sendiri dan dapat lebih efisien tergantung pada jenis dataset dan masalah yang dihadapi. Pemilihan algoritma pencarian yang tepat tergantung pada kebutuhan dan sifat data yang kita tangani. Jadi nanti kita pertimbangkan saja tipe data mana yang algoritma pencarian mana yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Nanti lebih detail dan lebih lanjutnya teman-teman akan belajar di data mining ya.
Oke, untuk perkuliahan kali ini demikian saya kira ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.